Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ucapkan kalimat tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat bertemu dengan salah satu musim kebaikan, yang dimana musim ini sangat dinanti oleh seluruh umat Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yubasyir ashabahu biqudumi Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu memberikan kabar gembira, memberitakan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya tentang datangnya bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dan kemudian beliau menyebutkan banyak tentang keutamaan bulan Ramadan yang insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan. Kemudian poin yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan yajibu ala muslimin ta'allumu ma talabbasa bihi minal ibadah. Ketahuilah bahwa wajib bagi kalian kaum muslimin untuk mempelajari hukum-hukum yang dimana kalian berada dalam ibadah tersebut. Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi umat Islam yang misalnya telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib baginya untuk mempelajari hukum-hukum ibadah haji. Oleh karena itu, kita dapati dalam sejarah sahabat radhiyallahu taala anhu, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, mendeklarasikan di hadapan para sahabat ketika itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "La yabi fi suqina man lam yafqah fi dinina." Tidak ada yang boleh menjual di pasar kami, menjual di pasar Madinah, kecuali seseorang yang telah mempelajari hukum-hukum jual beli. Itu kenapa? Karena dikhawatirkan tatkala dia melakukan transaksi jual beli, sementara ia tidak ada fikih jual beli, belum mempelajari hukum halal dan haram, tidak tahu macam-macam riba yang diharamkan oleh syariat, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam hal tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melarang masyarakat Madinah ketika itu untuk melakukan jual beli, untuk menggelar lapak di pasar kota Madinah, kecuali dia telah tahu, dia telah faham rambu-rambu yang berkaitan dengan fikih jual beli. Oleh karena itu, begitu juga dengan kita. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah saum, yang berkaitan dengan ibadah puasa. Maka tidak heran jika para ulama kita mengatakan al-ilmu qabla al-qauli wal amal.
berilmu dulu sebelum berucap, sebelum mengamalkan sebuah ibadah. Kenapa? Karena ilmu itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir lidzambik. Kemudian memohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu. Dari ayat ini para ulama kita mengomentari, salah satunya Imam Bukhari rahimahullahu taala itu mengatakan babul ilmu qoblal qauli wal amal, bab berilmu dulu sebelum beramal. Berilmu dulu sebelum beramal. Kenapa? Kemudian beliau melanjutkan, kenapa kita diperintahkan untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal? Beliau mengatakan, li'annal ilma musahhihun linniyah wan niyatu madarus thawabi wal iqab. Beliau mengatakan ya, bahwa ilmu itu yang akan memperbaiki niat kita. Ilmu itu yang akan menjadi penuntun niat kita dalam mengerjakan ibadah. Kemudian an-niyah madarus thawab wal iqab. Kemudian niat itulah yang menjadi titik tentu ya, amalan kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tergantung niatnya. Makanya dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan akan hal tersebut. Beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan ibadah itu diterima atau tidaknya, besar kecil pahala yang akan diraih oleh orang yang melakukannya. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niatnya. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan sekali lagi, al ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum apa? Sebelum mengerjakan perintah, baik itu perkataan maupun amalan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mengabadikan atau paling tidak mencela orang-orang yang beramal tanpa ada ilmu. Orang-orang yang terjun ke dalam sebuah ibadah tetapi dia tidak memiliki pengetahuan terhadap ibadah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kami akan beritakan kepada kalian sekelompok orang yang amalannya itu sia-sia. Sekelompok orang yang amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang amalannya itu sia-sia di dunia. Tenaga yang mereka keluarkan untuk beribadah itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menganggap bahwa mereka itu telah mempersembahkan hal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, akhsarina a'mala, yaitu orang-orang yang merugi. Sebab kerugian mereka kenapa? Karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah, kita berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita ucapkan, ghairul maghdubi alaihim. Siapa itu al-maghdubu alaihim? Ya, mereka itu adalah orang-orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan.
Itu orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka punya. Kemudian tipe orang yang kedua, waladhdallin, dan kita berlindung supaya kita dijauhkan dari kelompok orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang seputar hukum-hukum puasa yang insyaallah kita ambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Yang insyaallah kita akan baca beberapa hadis seputar hukum-hukum puasa yang dimana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk masih bertemu dengan ibadah shaum pada tahun ini. Nah, di sini kita lihat pengarang rahimahullahu taala itu mengatakan kitabus syiyam. Kalau kita lihat secara epistemologi atau secara bahasa, bahwa as-shaum itu dalam bahasa Arab itu disebut mutlaqul imsak. As-shaum dalam bahasa Arab itu artinya mutlaqul imsak. Artinya menahan dari apapun, baik itu menahan dari minuman, menahan dari makanan, menahan dari syahwat, menahan dari berbicara, menahan dari melihat hal-hal yang diharamkan. Nah, itu secara bahasa disebutkan sebagai saum. Itu disebutkan secara bahasa bisa dikategorikan sebagai saum. Kemudian secara istilah, yang dimaksud saum puasa itu adalah al-imsaku biniyatin anil mufattirat min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsus. Di sini arti dari puasa secara istilah fikih itu adalah al-imsaku biniyah, menahan dengan niat ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, menahan dengan niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menahan dari apa? Al-mufattirat, menahan dari al-mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang bisa membuat seseorang dihukumi telah berbuka dari puasanya. Yaitu apa? Yang disepakati oleh para ulama kita itu ada 3 hal. Ini berdasarkan konsensus atau ijma para ulama terhadap 3 hal ini, bahwa barang siapa yang melakukan hal tersebut itu puasanya dihukumi dengan batal. Yang pertama yaitu al-aklu, dari makan. Kemudian asyurb, yaitu dari minum. Kemudian al-jima, berhubungan suami istri. Ini 3 pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Adapun pembatal yang lain itu insyaallah akan datang pembahasan khusus di pertemuan berikutnya. Itu tadi tentang al-imsaku biniyatin anil mufattirat min syakhsin makhsus, dari orang tertentu, yaitu al-mukallaf. Al-mukallaf itu maksudnya yang telah balik dan berakal, yang dimana kewajiban-kewajiban syariat itu telah harus ditunaikan olehnya. Nah, maka itu disebut orang mukallaf. Maka anak kecil itu belum mukallaf. Kenapa? Karena dia belum balik. Orang gila, orang yang ada gangguan di kejiwaannya itu tidak mukallaf. Kenapa? Karena dia enggak berakal, tidak akil. Yang kita sebutkan mukallaf itu ketika dia berakal dan balik.
Ya. Kemudian syarat khusus ya berkhususan dengan para wanita yaitu tidak sedang haid atau tidak sedang nifas. Artinya ketika ada seorang wanita yang sedang haid atau sedang nifas itu tidak wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian ya fi waktin maksus ya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa tadi ya, khusus untuk seorang mukallaf fi waktin maksus dari waktu tertentu. Artinya min tulu'il fajar ila ghurubus syams. Ya, dari terbit matahari sampai atau dari terbit fajar ya, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, itulah definisi dari puasa secara istilah yang dikemukakan oleh para ulama kita. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sejarah ibadah puasa, itu puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sanah tsaniyah minal hijrah bil ijma'. Puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua setelah hijrah. Ya, bil ijma'. Dengan kesepakatan para ulama. Artinya para ulama tidak ada perselisihan tentang kapan ibadah saum itu mulai diwajibkan kepada kaum muslimin. Ya, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Wa kana fardus siyami tadrijiyan. Nah, dan dahulu di awal-awal mula Islam itu diwajibkan di awal-awal mula puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadrijian. Tadrijian artinya apa? Itu bertahap. Ya. Dulu itu boleh memilih antara berpuasa atau memberi atau membayar fidyah. Atau memberi makan, bersedekah kepada fakir miskin. Itu di awal-awal puasa itu disyariatkan, itu diberikan kaum muslimin ketika itu diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih satu dari dua hal ini. Tentu dengan penekanan ya dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa. Tetapi belum sampai ke tahap pengwajiban. Makanya para sahabat ketika awal mula Islam, awal mula puasa itu disyariatkan, tidak sedikit di antara mereka itu ada yang membayar fidyah, ada yang berpuasa. Kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, menta'yin ya, menentukan ibadah puasa diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walisawmi fawaidu azimatun wa hikamun katsirah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faedah dan hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa. Di sini pengarang kita mengatakan ya, an-siyama min akbaril auni ala taatillahi azza wajal. Bahwa ketahuilah bahwa dengan berpuasa itu merupakan sebab utama seseorang untuk mencapai level ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah saum ini bahkan kalau kita katakan ya, bahwa tujuan utama dari ibadah saum itu untuk mempersiapkan pribadi muslim yang bertakwa, itu saya rasa tidak berlebihan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini
Ini adalah awal ayat ya, atau ayat yang pertama yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara tentang kewajiban ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atau dituliskan kepada kalian ibadah puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di penutup ayat ini apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat sini saja kita bisa pahami bahwa tujuan dari disyariatkannya ibadah saum itu adalah untuk membentuk pribadi-pribadi kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hal yang menunjukkan hal ini, penekan dari hal ini, kalau kita lihat ya, kita tadabburi ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa di dalam surat Al-Baqarah ini, ya, itu satu rumpun, maksudnya satu tempat. Ya, itu semua ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban puasa. Dan tidak ada di tempat lain, di surat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang ibadah saum. Hanya pada 5 ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini, yaitu ayat yang dimulai dari ayat 183. Nah, kalau kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kewajiban ibadah puasa, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat yang pertama dengan kata takwa. La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Kemudian kalau kita lihat ayat terakhir yang berkaitan dengan ibadah puasa, yang dimulai dari ayat 187, bukan yang dimulai ya, yaitu pada ayat 187 di mana Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini mengatakan uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Nah, kemudian di akhir ayat ini wa kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Di ayat yang terakhir yang berkaitan dengan perintah ibadah puasa itu, Allah Subhanahu wa taala juga menutup firman-Nya ayat 187 ini dengan kalimat takwa. La'allahum yattaqun. Kalau di ayat awal tadi, di ayat 183, Allah Subhanahu wa taala juga memulai dengan kalimat takwa, la'allakum tattaqun. Kemudian menutup perintah ibadah saum di ayat 187 dengan kalimat takwa pula. Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah syahrut taqwa. Itu adalah bulan ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai perintah ibadah saum dengan kata-kata takwa, kemudian menutup perintah ibadah saum dengan kata-kata takwa pula. Jadi tujuan bisa kita katakan, bisa kita simpulkan bahwa tujuan utama dari disyariatkannya ibadah puasa ini itu tidak lain adalah supaya orang-orang mukmin yang melakukan ibadah saum itu menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ya, di antara hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari ibadah saum, ya, disebutkan oleh muallif pengarang di sini, at-ta'abbud lillahi ta'ala bitarki syahawatin nafsi wa ma'lufatiha wa fi hadza yatajalla sidqu mahabbatil abdi li rabbih wa ta'zimihi lahu. Nah, di dalam ibadah saum itu ada hikmah yang besar, yaitu kejujuran rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana
karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ia meninggalkan makanannya, ia meninggalkan minumannya, ia meninggalkan syahwatnya yang sejatinya itu halal baginya. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan untuk sementara ditinggalkan, maka karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tinggalkan tersebut, perwujudan implementasi dari keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran bahwa ibadah saum ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menjanjikan pahala terhadap amalan ibadah saum ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan-amalan Bani Adam itu akan kembali kepadanya kecuali ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa saum fa innahu li, itu khusus untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahala terhadap ibadah saum yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ya, itu karena keistimewaan dari ibadah saum ini, bahwa seorang tidaklah melakukan ibadah saum kecuali ia benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia benar-benar ingin mewujudkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah-hikmah yang lain, ya, yang masih banyak yang disebutkan oleh para ulama kita, seperti mensyukuri nikmat makanan dan minuman yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Juga hikmah yang disebutkan oleh para ulama terkait ibadah saum ini, yaitu adalah timbulnya rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang diberikan ujian kekurangan makan dan minum. Nah, itu beberapa hikmah atau faedah-faedah yang disebutkan oleh ulama kita dari ibadah puasa tersebut. Nah, kemudian di sini disebutkan waqad tsabata fi siyami Ramadan fadailun azimah. Dan untuk puasa Ramadan, ya, itu telah sabit, telah datang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan keutamaan dari bulan suci Ramadan. Salah satunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, imanan, atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yakin bahwa puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau, ya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ini salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan dari ibadah saum. Kemudian beliau mengatakan, lakin la tahsulu hadhil fawaid illa liman shoma siyaman kamilan an kulli ma harramallah. Ya. Dan semua yang tadi kita sebutkan, keutamaan bulan suci Ramadan yang tadi kita sebutkan, itu tidak akan diraih oleh seorang hamba kecuali dia melaksanakan ibadah puasa secara sempurna. Maksudnya apa? An kulli ma harramallah. Bukan hanya sekedar berpuasa menahan diri dari rasa lapar saja. Bukan hanya sekedar puasa menahan diri dari rasa dahaga saja.
tidak hanya menahan diri dari syahwat saja, tetapi angkul lima harramallah, berpuasa dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasama 'anit ta'ami wasyarabi wan nikah, maka dia berpuasa menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman, menahan diri dari syahwatnya. Wasama 'anis sama'il muharram, juga menahan diri berpuasa dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nadharil muharram, juga menahan diri dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kalamil muharram, dan dari perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kasbil muharram, dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdhi waqtihi wastafada min ayyamis syahri fi ta'ati rabbih. Kemudian menjaga waktunya dari terbuang sia-sia tanpa faedah, terbuang sia-sia tanpa ada manfaatnya. Wastafada ayyamas syahri fi ta'ati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memaksimalkan hari-hari bulan suci Ramadan dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama kita mengingatkan bahwa terkadang seorang mukmin itu menjadikan tujuan utamanya itu adalah sampai kepada bulan suci Ramadan. Ada di antara sebagian kaum muslimin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada bulan suci Ramadan. Doa ini bagus jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sampainya diberikannya kita kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, itu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Tetapi kata para ulama kita, perlu kita garis bawahi bahwa tidak cukup sampai di situ. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pula, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan taufik untuk senantiasa memaksimalkan hari-hari bulan suci Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada bulan suci Ramadan itu bukan tujuan yang terakhir. Masih ada hal penting yang bisa kita katakan jauh lebih penting dari sekadar sampai pada bulan suci Ramadan, yaitu memohon pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan dalam memaksimalkan hari-hari di bulan suci Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwallazi yastafidu minas siyam. Orang yang seperti inilah artinya yang tidak hanya berpuasa dari menahan makanan, menahan minuman, menahan hawa nafsu, tetapi dia juga berpuasa dari seluruh apa-apa yang diharamkan oleh Allah, berpuasa dari mendengar perkataan yang diharamkan, melihat penglihatan yang diharamkan, kemudian menjaga waktunya, memaksimalkan waktunya dengan ibadah-ibadah. Kata pengarang, huwallazi yastafidu minas siyam. Itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang mampu meraih manfaat dari bulan suci Ramadan ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi terkait dengan muqaddimah tentang ibadah saum. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada hadis pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Hadis yang pertama yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauma falyasumhu, muttafaqun alaih. Jadi hadis yang pertama yang disebutkan oleh pengarang kitab Bulughul Maram, ya, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, terbanyak, ya, yang meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumin. Jangan dahului Ramadan, ya, dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jangan dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum hari pertama atau sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, itu larangan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap seorang mukmin, ya. Misalkan kita kemarin mulai ibadah puasa hari Selasa, maka makna dari hadis ini, ya, jangan dahului bulan suci Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Artinya jangan puasa hari Senin atau hari Ahad kemarin, ya. Itu larangan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kita mengatakan bahwa larangan ini itu menunjukkan tentang keharaman. Karena itu asal, hukum asal dari sebuah larangan itu adalah menunjukkan keharaman. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fit tahrim, al-aslu fin nahyi yufidut tahrim. Bahwa hukum asal dari larangan itu adalah menunjukkan tentang keharaman. Ya. Jadi haram hukumnya bagi seseorang untuk mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu. Kecuali seseorang, ya, yang telah berpuasa sebelumnya dari awal, kana yasumu sauman falyasumhu. Ada 2 orang yang boleh untuk mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Yang pertama yaitu orang yang mempunyai kebiasaan puasa Senin Kamis, ya. Orang yang mempunyai kebiasaan puasa Senin Kamis. Jadi tidak masalah misalkan ada seseorang yang punya kebiasaan dari sepanjang tahun, atau dia memang senantiasa berpuasa Senin Kamis, ya. Kemudian kemarin, ya, pada hari Senin kemarin, nah itu boleh bagi dia untuk berpuasa melanjutkan kebiasaannya. Itu di luar konteks larangan yang ditunjukkan oleh hadis ini, ya. Itu di luar larangan dari konteks hadis yang tadi kita bacakan. Jadi seseorang yang memiliki kebiasaan misalkan puasa Senin Kamis, ya, kemudian, ya, misalkan besok Ramadan, hari Selasa kemarin, kemudian hari Senin, ya, dia misalkan, saya nggak mau puasa. Kenapa? Kan ada larangannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ya, kita katakan boleh bagi kamu untuk berpuasa. Kenapa? Karena kamu mempunyai rutinitas puasa Senin dan Kamis. Atau kamu mempunyai rutinitas puasa Daud. Itu tidak menjadi masalah. Di luar larangan atau di luar konteks hadis yang tadi kita bicarakan. Atau misalkan dia puasa Daud, tidak jadi masalah. Dia berpuasa meskipun hari ini adalah hari terakhir di bulan Sya'ban. Itu tidak jadi masalah. Ya. Atau misalkan seseorang yang punya hutang, ya, punya hutang puasa Ramadan.
Ya, itu tidak jadi masalah. Dia berpuasa meskipun ya itu sudah mendekati hari Ramadan. Meskipun itu sudah sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu masuk. Itu tidak jadi masalah. Jadi intinya yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang berpuasa satu hari atau 2 hari sebelum Ramadan itu dengan niat jaga-jaga, dengan niat berjaga-jaga. Bisa jadi orang-orang salah dalam melihat hilal, bisa jadi perhitungannya keliru tahun ini, biar ana nggak rugi, ya. Takutnya siapa tahu besok Ramadan, tetapi orang-orang tidak melihat hilal. Nah, saya mau puasa Nah, orang niat seperti ini, niat buat jaga-jaga, itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La taqaddamu Ramadana bi saumi yaumin au yaumaini illa rajulun kana yasumu yauman fal yasumhu. Jadi tidak boleh mendahului bulan suci Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, ya, dengan niat untuk jaga-jaga. Ya, kecuali seseorang yang mempunyai rutinitas puasa Senin Kamis, tidak jadi masalah. Seseorang yang mempunyai rutinitas puasa Daud, tidak jadi masalah. Atau seseorang yang memiliki nazar, ya, untuk berpuasa. Misalkan dia mempunyai nazar, saya akan berpuasa misalkan ketika saya lulus dari ujian. Dan dia lulus ujian, berarti kan dia punya hutang puasa, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa, ya, sampai hari terakhir di bulan Sya'ban. Nah, itu boleh baginya untuk berpuasa membayar nazar tersebut. Dan itu di luar konteks larangan 1-2 hari, di luar konteks larangan puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan suci Ramadan. Tayyib. Nah, itu hadis yang pertama, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian hadis yang kedua yaitu hadis dari Ammar bin Yasir. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shamal yaumal ladzi yushakku fih faqad asa Abul Qasim. Ya, barang siapa yang berpuasa di hari di mana hari yang diragukan, seseorang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu nama dari anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Qasim. Nah, di sini, ya, faedah dari hadis ini yaitu larangan untuk berpuasa di hari yang diragukan. Yaumus syak, ya, hari keraguan-raguan. Apa itu hari keraguan-raguan? Nah, di sini para ulama kita menjelaskan bahwa bulan dalam Islam, ya, bulan dalam Islam itu kalau tidak 29 ya 30 hari. Bulan dalam Islam kalau tidak 29 30 hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu qaumun ummi la nahsub. Asy-syahru indana hakadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah umat yang buta huruf. Kita tidak berhitung. Bulan di dalam syariat kita itu seperti ini. Berarti kan 29. Kemudian kata Rasulullah SAW 3 kali, berarti 30, dan paling mentok itu 30. Nah, kemudian hari yang diragukan itu maksudnya adalah hari pada saat
tanggal 29 Sya'ban, ya, kemudian seseorang pada tanggal 29 Sya'ban itu kita akan keluar untuk melihat hilal. Kita akan keluar untuk melihat hilal. Ya. 1 menit ya. Nah, kita akan keluar untuk melihat hilal. Apabila hilal terlihat, maka alhamdulillah, besok berarti Ramadan. Dan apabila hilal tidak terlihat, maka kita diperintahkan untuk menggenapkan hari Sya'ban 30 hari. Nah, hari Sya'ban yang ke-30 hari itulah yang disebut dengan hari keraguan atau yaumus syak. Dan itu ya, kita dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa di hari tersebut. Dengan hadis ini, man shoma yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari keraguan-raguan tersebut, yaitu tanggal 30 Sya'ban, yang dimana malamnya itu hilal tidak terlihat, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Ya, itu adalah faedah dari hadis ini. Thayyib, jazakumullah khairan katsiran. Ya, waktu kita udah habis. Masih ada beberapa menit, ya, silahkan dimanfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ana akhiri, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.